Dia belum bisa melupakan kamu. Hai guys, apa kabar? Selamat datang kembali di Lance Intuitions. Terima kasih banyak ya untuk semua komentar positifnya yang sudah subscribe. Terima kasih banyak untuk semua energi positif yang kamu berikan untuk Lance Intuitions, teman-teman. Semoga doa-doa baik yang kamu berikan untuk aku, terutama Lance Intuitions, berbalik ke kamu. Ya, teman-teman, doa yang sama untuk kamu lah, ya, untuk kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu. Oke, kita langsung aja. Tadi temanya sudah aku sebutkan di awal. Siapa sih yang belum bisa melupakan kamu sampai saat ini? Ya, teman-teman ya. Siapa yang belum bisa melupakan kamu sampai saat ini? Kita tidak usah bicara tidak akan ya. Kita bicara belum ya, belum bisa melupakan kamu. Kasihan kan teman-teman ya, sepanjang seumur hidupnya dia tidak bisa melupakan kamu, tuh kasihan ya. Jadi temanya siapa yang belum bisa melupakan kamu? Kita doakan saja. Kalau dia belum bisa melupakan kamu sampai saat ini, ya doakan saja dia mendapatkan yang terbaik di dalam hidupnya dia ya teman-teman ya. Oke, siapa yang belum bisa melupakan kamu teman-teman ya? Pilihan satu dan pilihan kedua, pilih dengan intuisi ya. Yang mana di antara dua pilihan ini yang memanggil kamu, yang memanggil hati kamu, menarik mata kamu itu ya. Sebutkan di dalam hati kamu, siapa sih yang belum bisa melupakan kamu? Baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, bebas ya bacaannya. Kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu sudah menikah, kamu belum menikah, kamu masih sendiri, belum punya pasangan sama sekali, ini bebas ya teman-teman. Aku akan bacakan tebaran kartunya dengan apa adanya, secara random, secara acak, berdasarkan intuisiku. Jadi kamu tinggal sesuaikan dengan keadaan kamu, dengan kondisi kamu. Kalau memang nggak cocok, kalau memang energi kamu tidak terbaca, tidak sesuai dengan harapan kamu, ya sudah ya teman-teman ya. Ini hiburan, enjoy aja, jangan terlalu dimasukkan ke hati, apalagi kalau memang nggak cocok dengan situasi dan keadaan kamu ya teman-teman ya. Bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya, dalam menonton videonya ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. Pilihan ke satu kita buka energi kamu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu ya, baik divine feminine maupun maskulin, baik kamu laki-laki maupun perempuan, apapun situasi dan kondisi kamu, apapun status kamu di dalam hubungan kamu dengan lawan jenis apapun ya. Ini free reading ya teman-teman ya. Oke, the Sun, Three of Pentacles, dan ada Queen of Cups. Oke, teman-teman, aku akan jujur apa adanya ya, menjelaskan setiap tebaran kartunya untuk kamu. Kamu tinggal sesuaikan dengan keadaan kamu, dengan situasi kamu. Kalau memang nggak cocok ya sudah, berarti ini bukan energi kamu yang aku tarik, ini mungkin energi orang lain ya. Oke, dari The Sun di sini ya jelas aku lihat secara sifat kamu hangat, pembawaannya hangat. Di sini ada yang sudah punya anak ya, baik kamu single parent atau memang kamu sudah punya pasangan, kamu sudah berkeluarga. Intinya kamu sudah punya anak di sini yang memilih pilihan satu ya, atau memang kamu suka anak-anak. Pembawaan kamu sangat ceria, kalaupun kamu masih sendiri ya, belum punya anak gitu, tapi kamu pembawaannya sangat ceria, seperti anak-anak lah gitu. Keceriaan anak-anak itu masih ada di dalam diri kamu, meskipun kamu bisa dibilang secara usia kamu sudah cukup dewasa, sudah cukup matang misalnya ya, atau memang kamu suka anak-anak. Intinya seperti itu ya teman-teman. Kamu orang yang bahagia, kamu orang yang sangat ceria, kamu mungkin pernah mengalami berbagai macam pengalaman yang kurang menyenangkan di dalam hidupmu, tapi saat ini kamu sudah menikmati semua kebahagiaan kamu sudah healing, kamu sudah sembuh dari apapun hal-hal menyakitkan di luar sana, di belakang sana ya. Dalam hal apapun ya teman-teman, di sini aku lihat beberapa dari kamu pernah mengalami masalah kesehatan ya. Ya, jujur ya, aku lihat di sini beberapa dari kamu yang memilih pilihan satu secara energi, kamu pernah mengalami masalah kesehatan ya, tapi saat ini kamu sudah sembuh, kamu sudah semangat lagi melakukan setiap kegiatan kamu, aktivitas kamu, pekerjaan kamu, hobi-hobi kamu, apapun itu, kamu ya intinya kamu sudah sembuh lah, secara jiwa, secara fisik kamu sudah sembuh. Apapun yang pernah kamu lewati di belakang sana sudah kamu lupakan secara total ya. Aku lihat The Sun ini secara total ya, intinya kamu tidak lagi
pernah membicarakan masa lalumu, terutama masa lalu yang menyakitkan. Di sini kamu orang yang sangat bahagia, ya, kamu orang yang sangat positive thinking gitu. Kamu juga punya vibe ya, punya vibe yang sangat positif di mata orang lain gitu. Dari Three of Pentacles ya, jelas di sini banyak orang yang menghargai kamu, terutama dalam hal finansial, materi, karir gitu ya. Kamu dikelilingi dengan orang-orang yang percaya dengan kebijaksanaan kamu, orang-orang yang percaya dengan kredibilitas kamu dalam hal, kalau kita bicara tentang karir misalnya ya, percaya dengan kredibilitas kamu, percaya dengan kebijaksanaan kamu lah. Karena mungkin orang-orang ini teman-teman kamu, teman satu kerja kamu, teman ya sahabat kamu, seperti itu, teman-teman di sekeliling kamu lah, orang-orang di sekeliling kamu ini tahu bahwa kamu pernah mengalami masa-masa tersulit di dalam hidupmu, dalam hal apapun, percintaan, kesehatan, keuangan, apapun itu ya teman-teman, tinggal disesuaikan. Oleh karena itu banyak sekali yang percaya dengan kredibilitas kamu, kekuatan kamu ya. Mereka sangat mempercayai kualitas kamu di dalam kehidupan ya. Kalau kita bicara karir, kamu sepertinya ya, dari Three of Pentacles aku lihat, kalau kita bicara karir sepertinya kamu punya karir yang sangat baik gitu ya. Bahkan kamu punya anak buah. Kalau kamu seorang wira swasta, kamu punya anak buah yang sangat mempercayai kamu. Di sini juga beberapa dari kamu buka usaha barengan sama teman kamu, ya. Buka usaha wira swasta lah, kamu seorang wira swasta dan kamu buka bareng usaha itu sama teman-teman kamu, dan teman-teman kamu sangat percaya sama kamu teman-teman ya. Aku lihat di sini ya, dari Three of Pentacles, banyak sekali yang mengagumi kamu, banyak sekali kamu dikelilingi dengan orang-orang yang percayalah intinya sama kamu, ya. Percaya dengan sifat baik kamu, percaya dengan kredibilitas kamu dalam hal keuangan, karir, seperti itu, pembawaan kamu yang cukup dewasa, pembawaan kamu yang diiringi dengan kamu pembawaannya memang cukup dewasa, tapi diiringi dengan sifat ceria gitu loh teman-teman ya. Jadi nggak tua-tua banget gitu loh ya, menurut orang-orang di sekitar kamu, bukan hanya teman saja ya, bahkan mungkin di sini ada pasangan, keluarga kamu ya teman-teman, dari Three of Pentacles. Oke, dari Queen of Cups, kamu orang yang sangat intuisi kamu sangat tajam, terlatih lah ya, dari Queen of Cups ya. Dari Queen of Cups kamu punya intuisi yang sangat tajam. Kamu dinilai mungkin ya, secara pribadi mungkin kita sebagai manusia jarang ya yang bisa menilai diri kita sendiri gitu ya teman-teman ya, secara umum ya, pada umumnya. Tapi ya kalau kamu bisa menilai dirimu sendiri ya jago ya, seperti itu ya. Ya pada umumnya yang menilai kita kan kebanyakan orang lain ya, gitu ya teman-teman ya. Ini menurut orang lain juga kamu orang yang sangat lembut ya, dari Queen of Cups, kamu dinilai orang lain, atau mungkin kamu menyadari bahwa kamu nih orang yang sangat lembut, kamu punya kesabaran ya, ya, kamu punya hati yang legowo atau hati yang seluas samudera ya. Hiperbolanya seperti itulah. Kamu punya hati yang seluas samudera, kamu menyadari hal itu. Bahkan orang-orang di sekitar kamu, dari Three of Pentacles dan Queen of Cups, bahkan orang-orang di sekitar kamu ini, siapapun itu orang-orangnya, itu tahu bahwa kamu memang orang yang legowo, punya hati seluas samudera ya. Balik lagi hiperbola ya. Ya intinya kamu orang yang lembut lah, keibuan ya. Tapi dari Queen of Cups di sini jujur aku lihat kamu sedikit sensitif ya, sedikit moody orangnya ya. Sedikit kemudian mood kamu gampang berubah, tapi memang kamu bukan tipikal orang yang berapi-api untuk menunjukkan mood kamu ya. Misalnya contohnya aja nih teman-teman ya, misalnya di lain waktu kamu terlihat sangat ceria, kamu pembawaannya sangat easy going gitu ya teman-teman ya. Tapi di waktu yang lain kamu terlihat sangat pendiam, terlihat cemberut aja gitu ya, terlihat pendiam, terlihat sulit sekali didekati gitu ya. Mood kamu mudah berubah, tapi kamu bukan tipikal orang yang menunjukkan mood kamu, apalagi kalau itu dalam hal amarah ya teman-teman. Kamu lebih menyimpan itu untuk dirimu sendiri. Kamu tidak menunjukkan mood kamu yang berubah ini, terutama amarah, kekecewaan, kesedihan itu kepada orang lain. Kamu lebih memilih untuk menyimpan perasaan itu sendiri ya teman-teman ya. Kamu tipikal orang yang suka memendam perasaan ya, dari Queen of Cups. Beberapa dari kamu yang memilih pilihan satu ya, karakteristik kamu, sifat kamu, energi kamu gitu ya. Kamu tipe orang yang lebih senang memendam perasaan kamu. Kamu orang yang sangat moody, mood kamu gampang berubah ya, tapi kamu bukan yang frontal untuk memperlihatkan mood kamu, terutama mood yang negatif ya, kayak kesedihan, kekecewaan, kemarahan, seperti itu. Kamu tiba-tiba diem aja gitu ya teman-teman ya.
Oke, siapa sih yang belum bisa melupakan kamu guys, yang memilih pilihan satu ya? Kita langsung aja Four of Wands. Oke, teman-teman. Secara energi tadi aku lihat memang kamu ada yang single parent ya, kamu sudah punya anak, sudah pernah menikah, baik kamu divine feminine maupun maskulin ya. Ada Four of Wands, ada The Lovers, The Wheel of Fortune, dan ada Four of Swords. Oke, teman-teman, di sini jelas yang belum bisa melupakan kamu adalah seseorang yang pernah menikah sama kamu, seseorang yang pernah punya hubungan serius sama kamu dari Four of Wands dan The Lovers ya. Mungkin saat itu mungkin ya, ini aku tidak membahas penyebab kamu tidak berhasil hubungannya sama pasangan kamu dulu. Tapi di sini aku dilihatin dari The Lovers ini kenapa kamu tidak berhasil hubungannya sama dia, putus, berpisah gitu intinya. Jadi The Lovers kayaknya ada pilihan ya gitu saat itu ya, entah dari kamu atau dari pasangan kamu ya. Kita bicara mantan di sini ya teman-teman, dari Four of Wands. Yang belum bisa melupakan kamu adalah seseorang yang pernah punya hubungan sangat dekat sama kamu, sangat berkomitmen sama kamu, pertunangan kah atau bahkan menikah. Karena di sini energi kamu ada yang sudah pernah menikah, bahkan sudah punya anak ya teman-teman ya. Tinggal disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Dari The Lovers di sini ya, tadinya hubungan kamu baik-baik saja sama dia, saling melengkapi, saling mencintai, ada love, ada lust, di situ ada gairah dan cinta di situ ya. Bahkan di sini ada pernikahan, ada pertunangan, hubungan yang sangat bahagia. Tapi kita kan tidak pernah tahu hati seseorang, kita tidak pernah tahu jalan hidup seseorang ya. Mungkin di tengah-tengah hubungan kalian, tiba-tiba ada pilihan. Pilihan itu bukan hanya orang ketiga, tapi mungkin sesuatu yang terpaksa untuk dipilih. Kayak misalnya mungkin domisili, mungkin secara ekonomi, mungkin bahkan orang ketiga ya di sini ya. Mungkin perpisahan kalian ini karena orang ketiga, karena ada sesuatu yang harus dipilih dan akhirnya mengorbankan hubungan kalian gitu ya teman-teman. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan keadaan kamu. Di sini ada The Wheel of Fortune ya, jelas di sini beberapa dari kamu kayaknya memang perpisahan ini karena ada faktor jarak ya, bahkan waktu ya, ada mungkin karena faktor pekerjaannya. Ada Wheel of Fortune di sini, sama-sama sibuk, sama-sama memikirkan masalah duniawi, apalagi itu keuangan ya, financial things gitu. Dan di sini ada jarak yang memisahkan kalian, jarak dan waktu, perbedaan kota, bahkan perbedaan negara yang waktunya cukup jauh. Jadi ya di situ mungkin banyak konflik di antara kalian, banyak kesalahpahaman, banyak ketidakpercayaan, bahkan mungkin ada pihak ketiga. Seperti itu ya teman-teman. Four of Swords ya, jelas orang ini belum bisa melupakan kamu, dia banyak merindukan kamu. Bahkan mungkin aku lihat ya dari The Lovers dan Four of Swords, di sini kamu pun masih sering memikirkan dia. Siapa yang belum bisa melupakan kamu adalah seseorang yang mungkin sesekali kamu masih memikirkan dia. Gitu ya, bahkan kamu masih punya rasa sayang, masih punya rasa peduli, masih punya rasa rindu. Dari Four of Swords dan ada The Lovers ya teman-teman ya. Ya, dari The Wheel of Fortune di sini jelas dari waktu kamu masih punya hubungan sama dia, apapun jenis hubungan kalian dulu ya teman-teman, tapi jelas di sini yang memilih pilihan satu kebanyakan sudah cukup serius ya hubungannya dulu ya, sama kita bicara mantan ya teman-teman. Kayaknya sama-sama sibuk sama pekerjaan ya, atau bahkan di sini ada jarak dan waktu yang memisahkan kalian berdua. Four of Swords di sini bahkan dia sering memimpikan kamu, bukan hanya sering memikirkan saja, tapi dia sering memimpikan kamu, terutama ketika dia lagi ada waktu senggang, terutama ketika dia lagi dalam keadaan rileks tidur gitu ya. Kan setiap dari kita kalau sudah waktunya istirahat, tubuh kita meminta untuk istirahat gitu ya, sudah waktunya istirahat kan pengennya kan rileks semuanya ya teman-teman ya. Tapi di sini kayaknya yang masih sering memikirkan kamu, belum bisa melupakan kamu nih ya teman-teman, temanya belum bisa melupakan kamu nih, justru saat dia rileks, justru saat dia beristirahat, dia tidak bisa melupakan kamu. Belum bisa melupakan kamu ya teman-teman ya. Ketika dia tidur, ketika dia beristirahat, ketika dia selesai melakukan segala aktivitasnya dia, justru dia belum kepikiran kamu ya, justru dia kepikiran kamu tuh ya. Kenapa dia kepikiran kamu ya, karena dia belum bisa melupakan kamu gitu ya teman-teman ya. Mungkin karena ada rasa cinta di sini ya, ada rasa penyesalan di sini. Ada Four of Swords ya, dia ada penyesalan. Ada Wheel of Fortune ya, ini hubungan yang berakhir sudah cukup lama ya. Dia orang jauh, domisilinya jauh gitu ya sama kamu, tempat tinggalnya jauh gitu, tempat kerjanya pun jauh seperti itu.
Four of Swords ya, dia ada rasa penyesalan di sini. Kenapa hubungan ini tidak berhasil? Kenapa kenapa dia meninggalkan kamu? Kenapa kamu meninggalkan dia? Gitu. Vice versa ya teman-teman. Kalau kita bicara tentang percintaan ya, di energi umum seperti ini, tentang percintaan itu energinya bisa terbolak-balik atau vice versa ya teman-teman ya. Ini intinya yang belum bisa melupakan kamu adalah mantanmu. Seseorang yang pernah berkomitmen sama kamu, entah itu pernikahan, entah itu pertunangan, karena ada 2 kasus di sini ya teman-teman ya. Bahkan kamu sudah punya anak dari dia ya teman-teman ya. Dia orang jauh, mungkin perpisahan kalian karena jarak ya, seperti dari tadi aku ulangi terus-terusan karena di sini ada the Wheel of Fortune. Ini ada kesibukan yang memisahkan kalian berdua nih ya saat itu. Oke, Three of Swords ya. Oke, Knight of Coins ya. Four of Coins. Oke. Nine of Cups dan ada Two of Cups. Aku akan bicarakan semuanya apa adanya ya teman-teman ya. Dari tadi juga aku bilang aku akan jelaskan semua apa adanya ya. Ada Three of Swords ya, jelas hubungan kalian pernah terjadi dan tidak berhasil karena ada pihak ketiga. Entah dari pihak ketiga itu seperti tadi aku jelaskan, pihak ketiga itu belum tentu lawan jenis ya teman-teman. Bisa saja ada keluarga yang ikut campur, bisa saja ada pekerjaan yang harus dia pilih, bisa saja ada domisili atau jarak dan waktu yang memisahkan kalian. Pada akhirnya ya ujung-ujungnya lawan jenis gitu ya, yang menggoda antara kamu atau dia gitu ya, atau bahkan keduanya. Apapun ya teman-teman, intinya di sini ada Three of Swords ya. Hubungan kalian hubungan kalian sudah berakhirnya sangat menyakitkan saat itu ya, sangat-sangat menyakitkan dari Three of Swords. Aku harus jujur di sini teman-teman, lebih dominan ke ada pihak ketiga sih ya, entah dari keluarga entah dari lawan jenis ya teman-teman. Ini jelas mantan, Three of Swords ya, mantan yang pernah saling menyakiti antara kamu dan dia ya teman-teman. Knight of Coins ya, di sini aku lihat ini seseorang yang sibuk sama pekerjaannya, entah kamu sibuk entah dia sibuk, jadi akhirnya nggak ketemu di antara kalian berdua. Banyak konflik, banyak kecurigaan ya, hal-hal yang negatif lah di antara hubungan kalian berdua dulu ya. Akhirnya hubungan kalian, kamu sama-sama menyakiti gitu ya, dari Three of Swords dan Knight of Coins, sama-sama menyakiti, akhirnya memutuskan untuk berakhir gitu ya, daripada semakin jauh perasaan sakit itu mungkin ya. Dari Knight of Coins, jujur ya teman-teman, dari Knight of Coins di sini ada faktor ekonomi juga yang memisahkan kalian berdua ya. Ini adalah mantan kamu yang harus berpisah karena faktor ekonomi, entah kamu yang meninggalkan dia, entah dia yang meninggalkan kamu, vice versa atau terbolak-balik ya teman-teman. Ada Four of Coins ya, ini adalah orang yang belum bisa melupakan kamu karena kamu masih ada di dalam pikiran dan hatinya dia. Apapun yang dia lakukan, terutama ketika dia lagi beristirahat ya teman-teman, kamu selalu datang di dalam hati dan pikirannya dia ya. Ini orang yang intinya gini, secara karir dia punya karir yang cukup baik ya teman-teman ya, orang ini ya. Bahkan dia punya sampai rela-relanya gitu ya ngejar karirnya dia, meninggalkan kamu gitu ya. Ada LDR di sini gitu, akhirnya kalian tidak kuat menjalani itu, tapi intinya dia punya karir yang cukup baik ya teman-teman. Ten of Cups, jelas di sini orang yang belum bisa melupakan kamu. Ada Four of Wands, ada Ten of Cups. Di sini kamu jelas pernah punya hubungan sama dia, pernikahan, bahkan sudah punya anak ya, atau dia memang sudah berkeluarga saat ini, sudah berkeluarga lagi, atau kalau kita bicara kalian belum pernah menikah gitu ya, tapi dia sudah punya keluarga saat ini, dia bahkan sudah punya anak ya teman-teman ya. Dia punya keluarga yang bahagia, tapi di sisi hatinya yang paling dalam dia terkadang belum bisa melupakan kamu. Karena apa? Jujur di sini ada the Two of Cups, bahkan tadi di atas ada the Lovers ya teman-teman. Di sini masih ada rasa cinta yang dia rasakan sama kamu. Ini adalah orang yang masih mencintai kamu, tapi mantan tunangan, mantan pacar, atau bahkan mantan pasangan sah kamu pernah menikah sama dia ya teman-teman ya. Ya, beberapa dari kamu, mantan kamu ini sudah menikah lagi ya teman-teman ya, sudah menikah atau bahkan sudah punya anak gitu ya. Tapi dia masih mencintai kamu sih, jujur ya. Aku lihat ya di sini ada the Lovers dan ada Two of Cups. Dia masih mencintai kamu meskipun dia sudah punya hubungan lagi dengan orang lain, bahkan itu pernikahan ya. Terkadang dia masih suka
suka keingetan kamu lah, belum bisa melupakan kamu lah gitu ya. Mungkin hubungan kalian dulu bahagia gitu ya, entah satu atau dua hal, akhirnya hubungan itu harus berakhir. Mungkin di sini ada faktor ekonomi, ada pihak ketiga dalam hal keluarga gitu ya teman-teman ya, atau bahkan di sini ada wheel of fortune. Mungkin di sini ada kesibukan masing-masing yang sama-sama nggak mau berkorban untuk mengorbankan karir masing-masing gitu ya. Di sini juga ada jarak yang memisahkan kalian saat itu, makanya banyak kecurigaan, banyak konflik, banyak rasa saling menyakiti dari Three of Swords ya, dalam bentuk apapun ya saling menyakitinya ya teman-teman ya. Ada Four of Swords, jelas orang ini belum bisa melupakan kamu teman-teman. Dia masih sering mendoakan kamu, dia bahkan sering bermeditasi untuk dirimu gitu ya, mencari tahu tentang dirimu, untuk menghealing dirinya sendiri mungkin gitu ya, untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia ada keinginan untuk melupakan kamu sih sebenarnya dari Four of Swords ya. Cuman jujur sampai tebaran kartu ini aku buka, belum berhasil dia melupakan kamu ya. Dari doanya dia, dari meditasinya dia, sampai saat ini dia belum berhasil untuk melupakan kamu teman-teman ya. Tapi orang ini sering mendoakan kamu ya teman-teman. Oke, inisialnya dia yang belum bisa melupakan dirimu ya teman-teman. Ada I, X ya, jelas ya X ya. Ini mantan kamu. I lagi, U, T, M, E, R, O lagi, F, H, dan M ya. Ini inisial dia yang belum bisa melupakan kamu ya teman-teman. R, O, H, E, T, M, F, M, U, X, I, I. Di sini ada energi dari zodiak Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ada Leo, Sagittarius, dan Aries. Ada Taurus, Capricorn, dan Virgo ya teman-teman ya. Ya itu energi zodiaknya. Oh, di sini ada Libra, Gemini, dan Aquarius. Hampir semua energi zodiak ada di sini ya teman-teman. Entah zodiak kamu, entah zodiaknya dia. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan keadaan kamu. Oke, pilihan satu itu dia yang belum bisa melupakan kamu sampai saat ini. Doakan saja yang terbaik untuk dirinya ya teman-teman. Semoga dia bahagia, semoga dia bisa mendapatkan seseorang yang bisa menyembuhkan hatinya ya. Oke, pilihan satu semoga cocok, semoga resonate. Kalau memang nggak cocok sama sekali ya sudah, ini berarti bacaannya belum untuk kamu. Sampai jumpa lagi. Halo, yang memilih pilihan kedua, kita langsung saja buka energi kamu teman-teman. Energi kamu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu. Baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, laki-laki, perempuan, apapun jenis hubungan kamu dengan lawan jenis, kamu sudah menikah, kamu masih sendiri, bebas ya teman-teman ya. Ini bacaannya bebas, tinggal kamu sesuaikan dengan keadaan dan situasi kamu ya. Aku akan bacakan tebaran kartunya secara random, secara acak. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan kondisi kamu ya. Oke. Energi kamu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu saat ini ya teman-teman ya. Four of Wands, oke. Knight of Pentacles, King of Swords, oke. Aku akan bacakan tebaran kartunya apa adanya, nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang kurang-kurangi ya teman-teman ya. Kamu ambil positifnya, dibuang negatifnya ya. Dan tinggal sesuaikan dengan kondisi dan situasi kamu, juga keadaan kamu, apapun itulah ya teman-teman ya. Oke, pilihan kedua, kayaknya secara energi dari Four of Wands di sini, aku lihat kamu sudah punya pasangan sih ya. Kamu sudah punya pasangan dari Four of Wands, ada Knight of Pentacles. Hubungan kamu sudah cukup serius, berkomitmen gitu ya. Baik kamu divine feminine maupun maskulin, cuman memang kayaknya baru sebatas pembicaraan antara kamu dengan pasangan kamu ya teman-teman ya. Mungkin fokusnya masih dalam menabung, fokusnya masih dalam tahap yang karir dulu deh gitu. Tapi sudah terucap ya kalau hubungan ini berkomitmen, kalau hubungan ini ya serius gitu ya, antara kamu dengan pasangan kamu. Atau bahkan dari Four of Wands di sini kamu sudah menikah ya, sudah ada selebrasi, sudah ada perayaan, sudah ada pernikahan lah di sini ya, pertunangan atau pernikahan. Atau memang hubungan ini sudah cukup berkomitmen, sudah cukup serius, sudah kalian berdua bicarakan ya, antara kamu dengan pasangan kamu misalnya gitu ya.
Tapi dari Knight of Pentacles di sini masih dalam tahap yang menabung lah, khususnya bagi kamu yang belum menikah. Ya, di sini fokus sama pekerjaan masing-masing, kamu dengan pasangan kamu, terutama kamu ya. Dari Knight of Pentacles secara jujur aku lihat di sini kenapa hubungan ini belum direalisasikan menuju ke pernikahan gitu ya, meskipun ada komitmen ya, meskipun ada keseriusan gitu ya. Ya mungkin kamu sangat menyadari bahwa secara keuangan, financial things kamu, karir kamu dan pasangan kamu gitu juga belum cukup memadai. Ya teman-teman, namanya orang berumah tangga itu kan yang dipikirin bukan cinta, bukan hanya cinta, bukan hanya love dan lust, bukan hanya cinta dan gairah di situ ya, sebagai manusia dewasa gitu ya. Tapi kan juga dibutuhkan dibutuhkan materi yang cukup. Ya, bukan hanya masa sekarang yang dipikirin, tapi untuk jangka panjang kan seperti itu. Nah, itu dari Knight of Pentacles di sini itulah yang kalian berdua pikirkan, kamu dengan pasangan kamu, khususnya kamu. Ya, teman-teman, kamu masih meniti karir kamu. Yang aku lihat ya secara jujur di sini kamu pun mungkin menyadari hal ini, bahwa karir dan keuangan kamu cukup mandek, cukup stuck ya, cukup kamu merasa bahwa keuangan kamu ini kayaknya belum cukup nih gitu. Kamu menyadari diri kamu nih belum cukup nih secara materi ini untuk merealisasikan ke jenjang pernikahan itu belum cukup nih gitu. Bahkan kamu sendiri pun menyadari secara materi kamu masih stuck, karir kamu juga masih stuck, begitu-begitu aja gitu. Kamu merasa seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin bagi kamu yang sudah menikah pun di sini kayaknya aku melihat kamu secara energi sedang merasakan hal yang sama ya, sedang merasakan hal yang sama di dalam hubungan pernikahan kamu dengan pasangan kamu dalam hal finansial ya teman-teman ya. Tidak mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal keuangan kamu dan pasangan kamu ya. Tapi jujur aku lihat dari Four of Wands, kamu tetap bahagia sih, baik kamu yang sudah menikah maupun belum ya, kamu tetap bahagia menjalani hubungan ini. Karena apa? Hubungan ini sih seimbang ya, antara cinta, kehidupan spiritual kalian berdua gitu ya. Cinta kalian berdua cukup tumbuh di sini dari Four of Wands ya. Cuman memang kalau secara materi aku lihat ya, kamu dan pasangan kamu pun menyadari bahwa secara materi belum cukup lah. Atau memang kalau kamu sudah menikah secara materi ya kamu sedang menghadapi hal itu ya, tapi menghadapi hal itunya dengan saling mendukung ya. Dari Four of Wands aku lihat kamu saling mendukung, apapun keadaan kamu dan pasangan kamu ada saling mendukung di sini dari Four of Wands ya. Pernikahan kamu bahagia, hubungan kamu berkomitmen, cukup bahagia gitu ya teman-teman ya. Jadi tinggal dipikirkan tentang financial things-nya saja. Menurut kamu seperti itu ya. Dari King of Swords di sini, kok aku lihat dari King of Swords ya, energinya beberapa dari kamu ya teman-teman ya, beberapa dari kamu ada hubungannya dengan financial things. Kamu merasa karir kamu tidak cukup naik secara signifikan gitu ya, maksudnya belum ada perubahan yang secara positif ya. Jadi begitu-begitu aja karir kamu, keuangan kamu otomatis gitu ya. Kayaknya beberapa dari kamu memutuskan untuk mencari peluang lain, baik itu kamu berbisnis lain, ke hal yang lain gitu maksudnya, atau kamu mencari pekerjaan lain ya. Dari Knight of Pentacles dan King of Swords ya. Kenapa aku lihat di sini yang memilih pilihan kedua, secara energi kamu sedang ada masalah ekonomi ya, financial things, kamu sedang bermasalah dengan karir kamu ya teman-teman. Tapi dari King of Swords di sini aku lihat sebenarnya kamu orang yang sangat pintar teman-teman ya, kamu cerdas, kamu berpendidikan, menurut kamu pendidikan itu penting lah gitu bagi kamu ya teman-teman. Kamu punya skill komunikasi, punya kemampuan komunikasi yang cukup baik dari King of Swords. Kamu orangnya cukup jujur ya, kamu orangnya straight to the forward gitu ya. Kalau kamu nyaman kamu ngomong nyaman, kamu nggak nyaman kamu akan meninggalkan hal yang membuat kamu tidak nyaman, baik itu percintaan, karir, apapun itu, hubungan keluarga, hubungan pertemanan, apapun itu. Kamu cukup tegas ya orangnya ya teman-teman ya, straight to the forward. Bahkan terlihat orang yang cukup tangguh sebenarnya dari King of Swords ya. Kamu tangguh orangnya, dinilai orang lain atau bahkan kamu menilai dirimu sendiri itu kamu orangnya cukup tangguh. Kamu orang yang nggak bisa, harga dirimu ini tidak gampang untuk dijatuhkan oleh orang lain. Kamu orang yang seperti itu ya. Meskipun saat ini kamu sedang merasa kesulitan dalam hal ekonomi,
Meskipun kamu punya pekerjaan ya teman-teman, kamu punya penghasilan meskipun tidak banyak gitu, hanya untuk dirimu dan keluargamu saja, intinya seperti itu ya, tidak berlebihan gitu. Tapi kamu jujur masih merasa kurang sih saat ini. Tapi menurut kamu tidak ada yang bisa meremehkan kamu. Apapun kondisi kamu, seburuk apapun kondisi kamu, dari King of Swords ya, aku lihat ya. Kamu orang yang kalau orang lain beranggapan kamu kalau ngomong tuh pedes. Karena kamu straight to the forward, kamu orangnya to the point gitu. Kamu orangnya jarang bercanda kayaknya dari King of Swords ya. Terutama kalau mood kamu lagi jelek nih, kamu susah banget diajak bercanda, susah banget didekati gitu ya. Kalau orang nggak deket-deket banget sama kamu, mereka akan beranggapan seperti itu ya teman-teman ya. Saat ini kamu, beberapa dari kamu ya yang memilih pilihan kedua, secara energi kamu memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang menurut kamu sudah tidak baik atau tidak mengalami perubahan yang cukup baik ya, dalam hal karir ataupun penghasilan. Misalnya kamu seorang wira swasta, baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, kamu laki-laki ataupun perempuan ya, kamu kayaknya beralih bisnis ya, beralih usaha. Kamu mencari lagi peluang yang lebih positif lah untuk kamu secara keuangan ya, secara secara keuangan, secara kemandirian gitu ya. Kamu mencari lagi peluang apa sih nih yang saat ini lagi happening gitu ya, yang kira-kira membawa keuntungan cukup besar gitu ya untuk dirimu secara finansial gitu ya teman-teman. Tinggal disesuaikan, baik kamu seorang karyawan maupun kamu seorang wira swasta ya teman-teman ya. Oke ya, secara kayaknya secara sifat ya kamu punya energi api di sini ya. Ada energi Aries, Leo dan Sagittarius di sini. Aquarius, Libra dan Gemini. Kamu memang orang yang cukup tegas ya. Kamu orang yang cukup tegas, kamu orang yang cukup kalau ngomong tuh cukup tajam gitu ya teman-teman ya. Oke, pilihan kedua kita cari tahu yuk guys. Siapa sih yang belum bisa melupakan kamu? King of Cups, oke. Eight of Pentacles ya. Ini bisa siapa saja ya, belum tentu ada hubungannya dengan romansa atau percintaan ya. Tergantung nanti tebaran kartunya seperti apa. Six of Wands dan ada Three of Cups. Oke, teman-teman. Dari King of Cups ya, King of Cups ya, King of Cups. Oke, tebaran kartunya aku buka semua dulu. Nine of Cups, Judgment, oke. Ace of Cups dan ada Five of Coins. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa energi ya, aku tangkap ya. Di sini ada energi pertemanan, ada energi mantan ya, mantan seseorang yang pernah berhubungan sama kamu lah, baik divine feminine maupun maskulin. Ada hubungan dengan pacaran, pertunangan, atau bahkan kalian pernah menikah ya teman-teman di sini. Oke, King of Cups, aku lihat yang belum bisa memikirkan kamu ini adalah seseorang yang pernah punya hubungan spesial sama kamu. Seperti tadi aku jelaskan ya, dia pernah menyatakan perasaan cintanya sama kamu ya. Dari Eight of Pentacles, dia orang pekerja keras. Mungkin dia pernah satu tempat kerjaan sama kamu, dia pernah menyatakan cintanya sama kamu. Orang yang sangat sensitif, orang yang sangat moody, gampang tergores hatinya, tuh sensitif banget gitu ya. Jadi mungkin saat kamu berhubungan sama dia, atau saat kamu berada di sekitar dia, atau bahkan teman-temannya dia, keluarganya dia, siapapun lah yang ada di sekitar dia ini, kalau bicara sama dia ini harus hati-hati ya, dari King of Cups. Soalnya mungkin orang-orang yang terdekat sama dia nih terutama tahu bahwa orang ini nih gampang terluka gitu ya teman-teman ya. Moodnya swing banget gitu, moodnya mudah berubah dari King of Cups ya. Tapi teman-teman, dia punya keromantisan, dia orang yang sangat romantis, dia orang yang cukup setia terhadap pasangannya, terhadap orang yang dia cintai. Secara fisik aku lihat di sini orangnya cukup menarik ya, baik divine feminine maupun maskulin gitu ya teman-teman ya. Aku tidak spesifik membahas soal fisik gitu, cuman di sini kalau aku terlihat dikasih vision ya, mungkin aku akan bicarakan itu meskipun nggak banyak ya teman-teman. Ya, dia bekerja keras, dia orang yang sangat menarik di mata lawan jenis, dia orang yang cukup setia, dia orang yang mudah terluka. Orang-orang di sekitar dia itu kalau bicara sama dia tuh harus hati-hati banget, karena orang ini tipe orang yang memendam perasaannya.
Jadi kan ada orang yang kalau nggak suka sama seseorang itu frontal ya teman-teman, ngomongnya aku nggak suka, aku tersakiti, aku gini, aku gitu kan. Tapi kalau orang ini, orang yang belum bisa melupakan kamu ini, dia tipe orang yang memendam perasaannya ya teman-teman ya. Bahkan dia pernah beberapa kali mengalami menyukai seseorang yang dia tidak bisa jujur mengatakan perasaannya. Dia pernah beberapa kali punya secret admirer, atau dia mencintai seseorang dalam diam. Beberapa kali ya, dari King of Cups ya energinya aku lihat teman-teman ya. Ya karena dia orang yang memendam, tipe orang yang memendam, orang yang perasaannya halus banget kalau aku lihat dari King of Cups ya teman-teman ya, baik divine feminine maupun maskulin ya. Tapi dia jujur, dia orang yang romantis teman-teman ya. Di mata lawan jenis sebenarnya dia cukup menarik, dia punya fisik yang cukup menarik gitu ya. Dari of Pentacles, orang yang belum bisa belum bisa melupakan kamu, dia pekerja keras, dia sangat kreatif, bahkan apapun bisa dia hasilkan, apapun bisa dia lakukan ya. Multi talenta gitu teman-teman, multi talenta, multitasking gitu ya teman-teman. Dari Eight of Pentacles, hobinya dia pun itu bisa dia manfaatkan untuk menghasilkan uang, seperti itu ya. Dari Eight of Pentacles, dia fokusnya ke karir, keuangan gitu ya. Atau mungkin memang kamu pernah satu tempat kerjaan sama orang ini ya, mungkin dia pernah menyatakan perasaan cintanya sama kamu tapi kamu tolak gitu ya teman-teman ya. Dari Six of Wands di sini, dari Six of Wands aku lihat di sini teman-teman ya, dia sebenarnya punya orang yang belum bisa melupakan kamu ini, sebenarnya ya dia pernah punya hubungan yang cukup serius ya sama kamu ya. Dari Six of Wands ya teman-teman, bahkan kalian pernah membicarakan tentang next level dalam hubungan kalian saat kamu sama dia ya tentunya ya teman-teman ya. Jadi hubungannya nggak main-main gitu intinya ya. Dia orang sukses, dia punya karir yang sangat baik. Dari Six of Wands aku lihat orang yang belum bisa melupakan kamu ini ya. Kita bicara mantan di sini ya teman-teman ya. Dia punya karir yang sangat baik, secara keuangan dia sangat baik, dia orang yang sangat mandiri. Kamu pernah punya hubungan yang cukup serius sama dia, Six of Wands ya teman-teman ya. Seperti tadi aku bilang, banyak sekali yang mengagumi dia dari Six of Wands, baik itu lawan jenis maupun dalam pertemanannya dia gitu ya. Orang ini sangat ramah ya, humble, ramah, friendly banget. Dari Six of Wands ya teman-teman, dia pokoknya banyak temannya lah intinya gitu ya, ciri-cirinya ya. Three of Cups di sini ya, seperti tadi aku jelaskan ya teman-teman, Three of Cups aku lihat orang yang belum bisa melupakan kamu ini ada di dalam dunia pertemanan kamu ya, ada di dalam dunia pertemanan kamu, baik itu pertemanan kamu masa kecil, di dalam pergaulan kamu, maupun di pekerjaan kamu ya. Pekerjaan itu bisa saja dia pernah menjadi rekan bisnis kamu, atau kalian pernah satu tempat kerjaan ya. Aku kenapa baca energinya di sini, dia pernah menyatakan sayangnya sama kamu, pedulinya sama kamu, cintanya sama kamu. Tapi dari Three of Cups di sini aku lihat kamu sudah punya pasangan ya. Makanya saat dia menyatakan cintanya sama kamu, menyatakan perasaannya sama kamu, kamu menolak ya teman-teman. Ini orang yang pernah kamu tolak kayaknya ya. Kenapa kamu menolak? Karena saat itu kamu sudah punya pasangan, aku lihat ya teman-teman ya. Nine of Cups, dia orang yang ya seperti itu aku jelaskan dari tadi ya teman-teman, dia orangnya humble banget gitu ya, orangnya ramah, sebenarnya orangnya ceria gitu ya, orangnya ceria, humoris gitu ya. Makanya itu banyak sekali teman-temannya dia yang mau mendekat ke dia gitu, senang sekali berteman sama dia. Bahkan lawan jenis ngelihat dia nih orangnya cukup menarik. Karena apa? Senyum itu tidak pernah lepas dari wajahnya, meskipun dia dalam keadaan sedih, kecewa, marah gitu ya. Misalnya marah ditolak sama kamu misalnya gitu ya, tapi dia tidak pernah memperlihatkan itu. Dia tidak pernah memperlihatkan kekecewaannya dia dalam hal apapun ya gitu. Misalnya dia lagi kecewa sama dunia pertemanannya dia, percintaannya dia, karirnya dia, pekerjaan, dia tidak pernah menunjukkan. Dia lebih memendam perasaan kecewa, marahnya dia. Tapi kalau perasaan bahagia, sukacita, dia selalu memperlihatkannya teman-teman. Dari Nine of Cups ya. Ya. Dia senang sekali memperlihatkan sisi cerianya dia sama orang lain ya, keluarganya dia, pertemanannya dia, sama pasangannya dia gitu ya, gitu teman-teman ya.
apapun isi hatinya dia, kekecewaannya dia selalu memperlihatkan keceriaan sih di wajahnya ya. Dia senang sekali ketawa gitu ya. Sebenarnya teman-teman, dari Nine of Cups di sini aku lihat dia pun mungkin menyadari ya, orang ini ya yang belum bisa melupakan kamu, menyadari bahwa dia sudah memiliki hampir semua yang dia inginkan, yang dia manifestasikan, yang dia usahakan, yang dia doakan kepada pencipta gitu ya, kepada sang sumber. Dia sudah mendapatkan apapun yang dia inginkan gitu ya. Tapi dia tidak bisa mendapatkan kamu gitu ya. Mungkin di satu sisi hubungannya dia sama kamu tidak berhasil gitu. Itu mungkin yang membuat dia sedih ya teman-teman ya, membuat dia kecewa, tidak berhasil, atau memang kamu menolak cintanya dia ya teman-teman ya. Ini ada bicara mantan, di sini juga ada bicara Three of Cups dan Eight of Pentacles. Aku lihat ini orang yang teman kamu yang pernah satu tempat kerjaan sama kamu ya teman-teman. Mungkin tiba-tiba kalian berpisah gitu ya, ada salah satu yang resign gitu. Ini teman kamu ya, pernah satu tempat kerjaan sama kamu, dari Eight of Pentacles dan Three of Cups. Mungkin pernah jadi rekan bisnis kamu, di luar dari bisnis, di luar dari pekerjaan, di luar dari ngomongin bisnis gitu ya teman-teman. Kalian menjadi teman dekat saat itu ya. Dia belum bisa melupakan kamu, dia belum bisa melupakan kedekatannya dia sama kamu. Ini murni pertemanan ya teman-teman. Ada mantan, ada murni pertemanan ya, baik divine feminine maupun maskulin ya. Ini pokoknya intinya yang belum bisa melupakan kamu adalah ya, mungkin sampai saat ini kamu masih berteman ya sama dia ya gitu, nggak lost contact gitu ya. Tapi dia intinya dia tidak bisa mencari teman seperti kamu lah, kayaknya seperti itu ya isi hatinya dia teman-teman ya. Ada pertemanan yang pernah satu tempat kerjaan sama kamu, akhirnya di luar pekerjaan kalian berteman gitu ya. Dari Judgment, Ace of Pentacles dan Five of Coins. Ya, mantan. Seseorang yang pernah kamu tinggalkan atau dia meninggalkan kamu. Hubungan kalian intinya tidak berhasil dari Five of Coins. Hubungan kalian ini ketika berakhir ya, entah apa yang terjadi di belakang sana, tidak berhasil. Kalau kita bicara cinta ya teman-teman, energinya bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan keadaan dan situasi kamu guys ya. Dari Five of Coins di sini jelas ada yang saling meninggalkan ya, entah kamu meninggalkan dia atau vice versa gitu ya. Ketika hubungan tidak berhasil, kalian berdua sama-sama merasakan sedih sih. Karena di sini ada Ace of Cups ya teman-teman. Di sini orang yang belum bisa melupakan kamu ini adalah seseorang yang masih sangat-sangat mencintai kamu, masih sangat-sangat merindukan kamu. Bahkan dari Judgment di sini aku lihat dia merasakan masih ada kenyamanan bersama kamu dari Judgment-nya. Beberapa energi di sini kamu masih berhubungan dengan mantan kamu ini meskipun belum terjadi hubungan lagi. Jadi berteman dekat dulu aja sekarang gitu ya. Dari Judgment, kamu pun masih mencintai orang ini. Pilihan kedua, yang belum bisa melupakan kamu adalah seseorang yang saat ini kamu pun belum bisa melupakan dia. Karena apa? Masih ada rasa nyaman, ada Ace of Cups, ada Judgment. Kamu masih berhubungan sama dia, bahkan sering ketemu. Meskipun di situ belum ada lagi hubungan percintaan, tapi mungkin sudah mengarah ke sana untuk balikan lagi maksudnya gitu ya. Kamu merasa atau dia merasa sama kamu ini, kalian berdua lah ya, karena di sini aku lihat dari Ace of Cups di sini kamu juga merasakan cinta itu sama dia, kenyamanan itu sama dia ya, keinginan untuk kembali, tapi memang masih dalam taraf untuk memperbaiki kesalahan masing-masing dari Judgment ya. Kamu merasa orang ini itu sehatilah sama kamu, mengertilah tentang maumu, yang kamu tidak suka, apa yang kamu suka, apalagi kamu pernah berpisah sama orang ini karena 1-2 hal gitu ya teman-teman ya. Akhirnya mencari kecocokan lagi, berusaha untuk memperbaiki lagi gitu ya. Mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dipertahankan gitu. Dia pun sebaliknya seperti itu. Ya, beberapa dari kamu yang memilih pilihan kedua, yang belum bisa melupakan kamu adalah seseorang yang kamu cintai. Ya, kamu masih saling menyayangi lah sama dia. Ya, tapi akhirnya hubungan kalian berhasil. Beberapa dari kamu sampai sekarang masih keep in touch ya, masih berhubungan sama dia. Ada keinginan untuk balik dari dia atau dari kamu, atau pernah memang ada pembicaraan terucap dari dia ke kamu atau vice versa ya teman-teman. Tapi saat ini masih dalam taraf untuk memperbaikilah keadaan dulu supaya tidak terjadi lagi perpisahan mungkin ya, beberapa dari kamu nih ya.
Ini ada energi teman, ada energi mantan yang mungkin sampai saat ini masih berhubungan sama kamu. Ya, ada keinginan untuk kembali lah sama dia. Ada keinginan dia untuk kembali sama kamu, memperbaiki lagi hubungan ini, ya. Oke, inisial mereka yang belum bisa melupakan kamu ya guys, yang pilihan kedua, T, N, C, I, M. Aku rapiin dulu ya. Oke. G, L, Z, I, T, N, N, P, M, C, B, J, E, A, ya. Itu inisial dia atau inisial kamu, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama panggilan kamu dan nama panggilan dia yang belum bisa melupakan kamu. Energi zodiaknya ada Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn, dan Virgo. Ada Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan energi kamu ya teman-teman ya. Oke, semoga cocok ya pilihan kedua. Kalau memang gak cocok sama sekali ya sudah, berarti energinya bukan energi kamu yang aku tarik ya. Mungkin energi orang lain dan bacaannya belum untuk kamu. Sesimpel itu ya teman-teman. Harap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya. Sampai jumpa.